Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurhidayati dengan NIM 232131109, Prodi Hukum Pidana Islam kelas 1C semester 1. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SE MA. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pendekatan studi kalam di masa klasik. Langsung saja, dalam perkembangan agama Islam banyak dipelajari berbagai ilmu-ilmu keagamaan. Sejarah mencatat ilmu kalam tidak tumbuh sekaligus, akan tetapi melalui beberapa fase yang tumbuhnya berasal dari pertengahan kedua dari abad pertama Hijriah. Pada awalnya ilmu kalam muncul dalam bentuk persoalan-persoalan yang didorong oleh kondisi-kondisi tertentu, kemudian mulai tersusun secara sistematis dan teratur sehingga pada tahun pertama abad ketiga Hijriah menjadi suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai metode dan objek pembahasan. Dalam definisi, ilmu kalam pun terinspirasi dari pemikiran-pemikiran musuh yang merayap ke dalam dunia Islam. Kajian mereka tentang hal ini terus berkembang sampai tahun terakhir abad yang lampau dan membentang hingga kini. Kajian itu secara khusus berusaha untuk masuk ke dalam kajian teologi Islam. Hal ini perlu diketahui karena memang ada hubungannya dengan problematika Tuhanan dalam setiap ilmu terdapat hipotesa yang mendasarinya. Nilai hipotesa ilmiah terletak pada kesesuaian dengan kenyataan. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering disebut dengan ilmu tauhid, akidah, dan usuluddin. Ilmu ini disebut dengan ilmu kalam karena di dalamnya terdapat banyak aspek yang dibicarakan tentang kalamullah. Ajaran agama Islam mempunyai dua aspek, yaitu akidah dan syariah. Akidah adalah ajaran tentang keimanan yang menyangkut keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar, dan apa saja yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ulama kalam telah membuat beberapa definisi ilmu kalam sebagai berikut. Ilmu kalam adalah suatu ilmu yang mengandung dalil-dalil tentang akidah Islam, berdasarkan dalil-dalil akal untuk menolak paham bahwa bid'ah yang menyimpang dan akidah dan mazhab yang ulama salaf dan ahlu sunnah. Pengertian ilmu kalam yang dikemukakan oleh Al-Tahanuri dalam kitabnya yaitu, ilmu kalam ialah yang dengannya orang dapat menetapkan kebenaran akidah agama terhadap orang lain dengan mengemukakan dalil-dalil dan menolak berbagai kesamaran atau keliru. Maksudnya, ulama kalam mengambil ajaran akidah sebagai dasar yang diimani kebenarannya, lalu dibuat dalil-dalil rasional atas kebenarannya, walaupun jalan menetapkan kebenaran akidah itu sendiri dapat ditempuh melalui apa saja. Ilmu kalam menggunakan metode penalaran dalam menetapkan kebenaran ajaran akidah yang telah digariskan dalam wahyu Allah, seperti yang terkutip dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tugas ilmu kalam adalah untuk menolak paham-paham yang keliru atau ajaran-ajaran yang bid'ah yang menyimpan dari akidah yang benar, dengan memberikan dalil-dalil rasional atas kesahihan akidah Islam seperti yang dianut dalam kalangan umat salaf dan ahlu sunnah. Ilmu kalam memiliki dua tugas. Yang pertama adalah mempertahankan dan membela kebenaran akidah Islam dengan dalil. Yang kedua, menolak segala paham yang keliru dan menyimpang dari ajaran akidah yang dianut kalangan ulama. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ilmu kalam masih memiliki peran penting dalam hidup yang sekarang, bahkan juga masa yang akan datang. Ilmu kalam harus dikembangkan menjadi suatu ilmu yang hidup dan berwibawa sebagai upaya para sarjana muslim masa kini membuktikan kebenaran akidah agamanya seperti peranan yang telah dimainkan para ulama yang terdahulu. Yang selanjutnya adalah pendekatan metodologi kajian ilmu kalam atau teologis. Pendekatan berarti cara pandang
Paradigma metodologi. Pendekatan ilmu kalam adalah cara pandang atau analisis terhadap masalah ketuhanan dengan menggunakan norma-norma agama atau simbol-simbol keagamaan yang ada. Yang pertama adalah pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama ialah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap yang paling benar bila dibandingkan dengan elemen lainnya. Model pendekatan ini oleh Muhammad Nasir Mahmud disebut sebagai pendekatan teologis apologis. Hal itu karena pendekatan ini cenderung mengklaim dan sebagai yang paling benar. Pendekatan teologis memiliki arti yang berkaitan dengan aspek ketuhanan. Sedangkan normatif secara sederhana diartikan dengan hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu. Dalam konteks ajaran Islam, normatif merupakan ajaran agama yang belum dicampuri oleh pemahaman dan penafsiran manusia. Dengan kata lain, pendekatan teologis normatif dalam agama adalah melihat agama sebagai sesuatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Tidak ada kekurangan sedikitpun dan nampak bersifat ideal. Yang selanjutnya adalah pendekatan teologis dialogis. Pendekatan teologis dialogis adalah mengkaji agama tertentu dengan menggunakan perspektif agama lain. Model pendekatan ini banyak digunakan oleh orientalis dalam mengkaji Islam. Dan yang ketiga adalah pendekatan teologis konvergensi. Pendekatan teologi konvergensi adalah metode pendekatan terhadap agama yang melihat unsur-unsur persamaan dari masing-masing agama atau aliran. Adapun maksud dari pendekatan ini adalah ingin mempersatukan unsur-unsur esensial dalam agama-agama, sehingga tidak nampak perbedaan yang esensial. Dalam kondisi demikian, agama dan penganutnya dapat disatukan dalam satu konsep teologi universal dan umatnya disatukan dalam satu umat beragama. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam menggunakan metode penalaran dalam menetapkan kebenaran ajaran akidah yang telah digariskan dalam wahyu Allah seperti yang termasuk dalam Al-Quran dan hadis mutawatir bahwa tugas ilmu kalam adalah untuk menolak paham-paham yang keliru atau ajaran-ajaran yang bid'ah yang menyimpang dari akidah yang benar dengan memberikan dalil-dalil rasional atas keahlian akidah Islam seperti yang dianut dalam kalimat umat salaf atau ahlu sunnah. Dalam pendekatan ini terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan teologi normatif, pendekatan teologis dialogis, dan pendekatan teologis konvergensi. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.